Teman-teman bea cukai juga sama. Lu jangan kasih pernyataan aneh-aneh loh. Siapa? Lu mau kasih, mau Bapres mau lu kirim. Kita akan lihat seperti apa ke depannya. Saya sih maunya seluruh pelabuhan akan dipasang alat seperti ini. Kalau daerah juga kan bisa ditarik ke pusat tuh datanya, jadi nggak ada yang bisa main-main di mana pun. Ini pun akan kita tarik ke pusat juga dalam pengertian di pusat kalau perlu ada yang monitor juga. Jadi itulah akan lebih memperbaiki cara kita memproses data barang masuk dan keluar dari dan mencegah dari kebocoran-kebocoran yang nggak perlu. Nilainya tuh nggak ada berarti belum tafsiran. Kalau ini sih tadi berapa? Berapa miliar? 38. Tadi 38 miliar satu ini, lengkap dengan sistemnya, dengan gedung-gedungnya, tapi ya 38 miliar. Tapi kalau kata tadi Ketua BRIN, untuk sistem analisanya bisa diturunkan setengah harganya dari harga yang dari luar negeri. Apakah akan dipakai di pelabuhan lain juga, Pak? Kredit di perbankan di mana tuh agak kurang, ya itu katanya kabarnya ada karyawan yang disuruh ngajuin kredit juga, Pak, itu gimana Pak maksudnya? Jadi karyawan di perbankan di mana kira mengajukan kredit karena serapan kreditnya kurang, Pak? Saya belum tahu informasi itu, tapi yang saya jelas lihat adalah uang agak berkurang di sistem selama bulan Oktober November. Bank sentral akan menambah juga uang sistem sehingga kreditnya akan bertambah. Kayak gini, kalau uangnya cukup besar, nggak bisa semua pegawai banknya nyerap. Akhirnya masuk lagi ke sistem perekonomian. Justru kita yang ingin kejar seperti itu, strategi menambah likuiditas di sistem sehingga uangnya terpaksa masuk ke perekonomian, ke masyarakat. Pak, Sedang kita jalankan lagi. Pak, barang Balpres kemarin katanya mau dikirim ke pusat bencana, ke daerah-daerah bencana, barang-barang Balpres. Yang tadi dikira dari Saya belum. Dari siapa? Panirwala kemarin bilang, ya Panirwala kemarin bilang Menteri siapa? Panirwala Bea Cukai ada potensi. Balpres itu ada potensi mau dikasih ke bencana, Pak. Kalau memungkinkan dan diizinkan, Nah, ya, aturannya memungkinkan. Selama ini kan aturannya belum memungkinkan untuk Kira-kira, Pak? Belum dikirim. Belum. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana. Tapi itu barang Harus baru, dalam Pak. negeri. Yang Biar Balpres aja, itu kan ilegal. Oke. Paling nggak secara formal nggak ada kebijakan ke arah sana. Even dari presiden pun saya pernah diskusi, dia bilang jangan dulu. Berarti nggak boleh Kecuali berubah. Oke. Sampai sekarang sih belum ada. Belum ada. Coba yang ulang. Malah mana? Panirwala. Lu mau emak aja lu ngomong. Dia menterinya, dia bukan menteri. Makanya kita akan jaga peraturannya seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi Bapres masuk dengan alasan kan bagus buat itu bencana. Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri, produk KM dikirim ke bencana yang baru. Saya lebih baik ngeluarin uang situ kalau terpaksa dibanding memakai barang-barang Bapres itu. Apakah akan dipasang di pelabuhan lain juga ini, Pak? Nanti, Pak. Ini sudah ada di Surabaya, Semarang, Medan. Akan kita coba pelabuhan-pelabuhan yang sesuai dengan skala ekonominya ya. Kalau masuk kita pasang semua ini. Jadi nggak ada masalah. AI-nya canggih loh. 2 minggu mereka bisa bikin AI yang canggih. Saya juga agak kaget tadi. Nanti mungkin awal tahun kita kasih lihat ke media seperti apa AI punya kita. Baik. Jadi kelihatan tuh orang kita pinter-pinter kalau digebuk dikit. Memang mereka pinter. Ya? Ya? Nurut mereka baik-baik kok. Pak, kemarin ada permintaan dari Menpan RB soal yang menanyakan pegawai Bea Cukai itu, Pak, yang katanya butuh waktu ketemu Bapak gitu. Tanggapannya Bapak apa, Pak? Saya nggak tahu yang mana. Yang kemarin sempat konferensi di Kemenko. Minta ke waktu ketemu Bapak soal pegawai Bea Cukai yang dibukukan itu, Pak. Dibekukan. Oh, Ya, saya nggak tahu. apakah ada Ya, ada. mutasi itu untuk misalnya Yang dirumahkan dirumahkan itu, Pak. dibekukan 16 Belum. Oh, belum ada, Pak. Itu kan gini. Kira-kira kita minta waktu 1 tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ini kan berapa minggu aja udah kayak gini, udah lumayan nih. Artinya mereka mampu, emang perlu didorong-dorong aja, digebuk-gebuk, dorong-dorong lah. Ya mereka orang pintar, jadi kita nggak usah khawatir. Nanti kalau setahun ke depan nggak ada kemajuan, mungkin kita akan mikir hal itu. Tapi kalau udah maju, udah bagus, buat apa lagi? Jadi masih terlalu dini untuk ngomong dengan Pan RB tentang pembekuan pegawai. Masih belum ke sana langkahnya. Langkahnya kita adalah memperbaiki Bea Cukai semaksimal mungkin, memasang teknologi sebanyak mungkin, melatih orang sebanyak mungkin. Tadi kan Anda lihat tuh, orang gambar itu aja bisa tahu itu apa, barangnya apa-apa. Lo aja pusing kan? Gak mana tahu itu tekstil, cuma gulung-gulung aja.
Ada lagi yang baja, mereka bisa deteksi ini. Saya juga heran loh. Jadi kita udah melatih cukup banyak orang, tadi dia bilang 60 orang ya, yang mempunyai kemampuan seperti itulah. Kalau ada anjing pelacak yang jago, itu susah melatihnya. Yang itu yang mesti kita maintain dan kita jaga. Karena kalau membangun yang baru nggak mungkin nggak segampang itu. Jadi kita luruskan aja semuanya. Jadi langkah kita itu Pak Dirjen juga clear komitmennya untuk memperbaiki itu. Bukan jadi itu yang baru, baju baru. Salah tuh. Oke ya. Ya. Kasih banyak Pak. Dulu ya. PDA itu softwarenya dikembangkan secara internal. Jadi nggak ada investasi yang terlalu besar sampai sekarang. Kita pakai sumber yang resources yang ada, hardware yang ada, software yang ada, yang paling saya bayar gaji yang biasa. Tapi untuk ke depan, untuk pengembangan lebih dalam lagi supaya lebih canggih di seluruh Indonesia, kita perkirakan kita perlu investasi sekitar 45 miliar rupiah lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya. Keborsannya seperti Tekanan tombol. Bapak Ibu, sebagai tanda telah diresmikannya pemendai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika dan Mall, Bapak Ibu kita akan menekan tombol dalam 3, 2, 1. Yang meriah Bapak Ibu, karena dengan ditekannya tombol telah diresmikan alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Siap. Untuk hasil pindahan yang terakhir tadi berdasarkan pengalaman terdahulu berupa waste paper, jadi semacam kertas untuk bahan baku industri. Sambil menunggu. Nah, mungkin ini ya, ini prosesnya langsung. Jadi driver tanpa perlu turun dari kepala truknya langsung melewati alat pemindai. Kemudian prosesnya berjalan otomatis. Nah, bisa disaksikan di sebelah kiri. Ini preview hasil pindahannya. Nah, untuk yang di kolom atas ini adalah sensor RPM-nya, jadi pembacaan kontaminasi radioaktifnya. Ini masih di bawah batas normal. Nah, kemudian ini preview hasil pindahannya. Nah, dari preview ini dalam waktu kurang dari 5 menit datanya akan langsung diunggah ke server Kementerian Keuangan untuk dilakukan integrasi data dengan data pemberitaan KPH. Selanjutnya akan dilakukan proses analisa terhadap data hasil pindahan dan data pemberitahuan untuk diterbitkan rekomendasi.